Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trendini Dewi Rahma dan teman saya Aman dari Bariskia. Kami berdua dari kelas 10 Farmasi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang kalor. Kalor itu sendiri adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda saling bersentuhan. 1 kalor setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Rumus perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q yaitu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas, satuannya joule. M yaitu massa benda yang diterima atau dilepas, satuannya kg. C yaitu kalor jenis, satuannya joule atau kilogram derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Kalor pada sebuah benda berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor ini bisa terjadi dalam 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika sebuah besi kita panaskan pada satu ujung, ujung yang lainnya juga akan menjadi panas. Hal ini karena atom-atom di dalam besi tersebut akan bergetar dengan sangat kuat. Dengan pergetaran ini, atom-atom ini memindahkan energi ke atom-atom di sebelahnya yang ditumbuknya. Proses ini terjadi terus-menerus sehingga energi yang berupa kalor ini pindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan massa ini disebut dengan konduksi. Konduksi ini memiliki hubungan H sama dengan Ka delta T per L sama dengan Ka T1 minus T2 per L. H adalah jumlah kalor yang merambat pada batang per satuan waktu per satuan luas. K adalah koefisien konduksi termal. A luas penampang batang. T1 ujung logam yang bersuhu tinggi. T2 ujung logam yang bersuhu rendah. Dan L adalah panjang batang. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah sendok yang menjadi panas saat kita mengaduk teh. Panas ini merambat dari bagian sendok yang tercelup ke teh ke ujung sendok yang kita pegang. Sebuah batang logam yang memiliki panjang 3 meter dan luas penampang 0,5 meter kubik memiliki perbedaan temperatur antara kedua ujungnya sebesar 60 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal batang tersebut adalah 4 joule per meter second Kelvin, tentukan jumlah kalor yang merambat per satuan las per satuan waktu. Diketahui panjangnya 3 meter, luas area 0,5 meter kubik, delta T sama 60 derajat Celcius sama dengan 60 Kelvin. Konduksi termalnya 4 joule per meter second Kelvin. Kita bakal menggunakan persamaan konduksi H sama dengan Ka delta T per L. Kita masukin semua angkanya dan mendapatkan 40 joule per second. Perambatan kalor yang disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel yang membawa kalor tersebut disebut dengan konveksi. Konveksi ini terjadi pada fluida, yaitu zat cair, gas, atau udara. Konveksi ini dirumuskan dengan H besar sama dengan H kecil A delta T. H besar adalah jumlah kalor yang berpindah per satuan waktu. H adalah koefisien konduksi termal. A sama dengan luas penampang fluida. Delta T perbedaan suhu fluida yang mengalir. Besarnya koefisien termal ini bergantung dengan jenis fluida dan kedudukan geometrik fluida tersebut. Sebuah fluida yang memiliki luas penampang 40 cm persegi dan memiliki koefisien konveksi termal 5 joule per meter second Kelvin mengalir dari satu dinding bersuhu 70 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 30 derajat Celcius. Berapakah kalor yang dirambatkan per satuan waktu? Diketahui koefisiennya 5 joule per meter second Kelvin. Luas penampang 40 cm persegi sama dengan 4 kali 14 minus 3 meter persegi. Delta T 70 minus 30 sama dengan 40 derajat Celcius sama dengan 40 Kelvin. Maka dengan menggunakan persamaan konveksi, H sama dengan HA delta T sama dengan 5 kali 4 kali 14 minus 3 kali 40 sama dengan 0,8 joule per second. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium perambatan disebut dengan radiasi. Contohnya adalah panas matahari yang sampai kepada kita di bumi ini.
semua benda selalu memancarkan energi radiasi dan jika telah mencapai keseimbangan termal dengan lingkungannya, benda ini tidak akan memancarkan radiasi lagi. Pada saat setimbang, energi yang dipancarkan sama dengan energi yang diserap. Dari hasil percobaan Joseph Stefan dan Louis Boltzmann, ditemukan energi radiasi yang dipancarkan benda berbanding lurus dengan koefisien emisivitas dan temperatur mutlak benda tersebut. Dituliskan sebagai berikut. W sama dengan E sigma T pangkat 4. W adalah energi yang dipancarkan benda persatuan luas persatuan waktu. E adalah koefisien emisivitas dari antara 0 sampai dengan 1. Sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann dan T adalah temperatur mutlak benda.